Keren juga di sinar matahari yang gini ya. uh, uh, hilang. Oke, jumpa lagi bersama saya, Dr. Iman Firmansyah, aka Dr. Rao. Hari ini kita akan baca mengenai fakta, mitos, dan yang lain-lainnya mengenai coronavirus. Ikuti terus. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Dr. Iman Firmansyah atau dikenal dengan Dr. Rao. Yang mungkin kemarin udah banyak lihat konten saya mengenai coronavirus. Sekarang hari ini kita mau bahas mengenai 8 fakta atau mitos mengenai coronavirus. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Yang biasanya sering beredar di media, di WhatsApp group, di macam-macam sosial media lah. Ada banyak. Yang pertama adalah ada suatu informasi yang didapatkan bahwa disebutkan kalau dengan kita berjemur dengan temperatur di atas 25 Celcius itu akan mencegah kita terkena coronavirus disease. Betul apa enggak? Oke. Saya luruskan mengenai hal tersebut. Coronavirus terjadi di negara-negara yang tidak hanya bersuhu dingin atau misalnya subtropical, tapi juga terjadi di tropical. Sehingga secara dalam penjalarannya atau transmisinya penyakit tersebut bisa juga terjadi di negara-negara yang suhunya di atas 25 derajat Celcius. Terutama Indonesia. Yang berikutnya Iran, di negara-negara di Saudi. Even kalau sekarang di Saudi itu cuacanya mungkin tidak se-ekstrim Saudi yang kita kira, tapi tetap aja dengan temperatur di dalam range ya, kira-kira 26 sampai 30 derajat Celcius itu saya rasa panas, sumuk kalau orang Jawa bilang, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya teman-teman mau berjemur dan sebagainya dengan harapan tidak terkena corona sih rasanya terlampau ya, bisa dibilang lugu gitu. Sorry to say, tapi kalau misalnya ingin membuat badan jadi sehat, yes, saya setuju. Membuat badan lebih karena kita orang Indonesia, kulit kita kena exposure matahari, ada transfer vitamin D dan sebagainya, itu pun nggak boleh berlama-lama ya. Matahari pagi bagus, ya silakan aja. Cuma bukan berarti dengan adanya kalian berjemur matahari mau sampai gosong kayak atau kayak gimana tidak akan pernah terkena coronavirus. No, bukan itu cuma mitos. Faktanya di negara-negara yang seperti saya sampaikan tadi, negara-negara yang bersuhu lebih di atas 25 derajat Celcius, buktinya ada jangkitan pandemi coronavirus. Oke? Ada yang menyebutkan kalau misalnya anak kecil akan susah terjangkit virus corona. Ada yang juga yang menyebutkan kalau misalnya orang yang lebih muda akan lebih tidak mudah terjangkit virus corona. Hilangkan mindset tersebut. Semua dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini punya opportunity untuk terjangkit virus corona kalau kita tidak memproteksi diri ya. Tapi kalau kita proteksi diri, kita bisa menurunkan resiko tersebut. Itulah sebenarnya semangat kita untuk melawan virus corona tersebut. Kaitannya dengan usia tersebut sebenarnya kalau untuk anak muda memang dari anak kecil, anak muda di mana fungsi parunya masih bagus, kemudian antibodinya masih bagus, belum ada penyakit komorbid, itu punya chance untuk resiko terpaparnya atau menjangkit, even dia terjangkit penyakit tersebut tidak sampai parah, tapi lain kepada orang-orang yang lebih tua, usia 50, 60, 70, even 80 atau lebih. Itu mereka bisa kalaupun mereka terjangkit,
virus corona, mungkin keadaannya bisa lebih berat apabila ada penyakit komorbid. Apa sih dok penyakit komorbid? Mudah aja. Penyakit komorbid itu penyakit yang exist, memang diderita oleh orang tersebut atau pasien tersebut, baik secara akut maupun kronik, tapi kebanyakan yang kronis. Contohnya yang pertama adalah diabetes mellitus, ya, sehingga pembuluh darah terganggu, kemudian ketahanan daya tahan tubuhnya turun. Kemudian yang berikutnya asma, karena virus corona itu menyerang sistem pernafasan, saluran pernafasannya, terutama yang bagian yang paru-paru, bronkus ke bawah, itu bisa mudah sekali menjadi rusak sel-selnya maupun jaringannya. Sehingga akhirnya pasien-pasien yang punya asma biasanya resikonya tinggi itu untuk menjadi buruk keadaannya. Terus kemudian yang orang dengan penyakit jantung itu pun punya resiko yang tinggi. Karena ada penelitian yang disampaikan di jurnal-jurnal kedokteran yang baru-baru ini, ternyata virus corona pun bisa mengakibatkan myokarditis. Myokarditis itu artinya infeksi yang terjadi kepada jantung. Itu bahaya. Dan katup jantungnya bisa terganggu. Sehingga sistem kardiovaskular, sistem peredaran darahnya manusia sangat terganggu. Oke? Hati-hati ya. Yang ketiga, antibiotik bisa melawan virus corona. Jawabannya salah dan itu mitos. Antibiotik tidak akan pernah bisa melawan virus corona. Antibiotik bukan obatnya. Oke? Jadi antibiotik itu ataupun antibiotik bisa mencegah virus corona? Tidak. Saya sebutin. Golongan penisilin, ampicillin, amoxicillin, ceftriaxone, cefadroxil, dan sebagainya. Even yang turunan seperti erythromycin, ciprofloxacin, dan sebagainya, itu fungsinya spesifik untuk bakterial. Antibiotik didesain, dibuat karena untuk penyembuhan penyakit karena infeksi bakteri, bukan karena infeksi virus. Oke, dan virus corona yang sekarang, yang nCoV-19 itu, yang strainnya ditemukan ada 8, itu sampai hari ini belum ada vaksinnya. Belum ada di market, belum ada yang didistribusikan, tapi sedang diuji coba. Itu betul. Oke? So, jangan lupa. Yang keempat, di berbagai media banyak disebutkan kalau misalnya sudah ada specific medicine, spesifik obat untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi virus corona. Jawabannya sampai hari ini belum ada. Ya betul, semua komunitas kedokteran di dunia sedang berusaha mencari. Ada yang membuat trial misalnya menggunakan kloroquine dan sebagainya. Cuma belum tahu efektivitasnya apakah bisa digunakan di seluruh penduduk di dunia ini. Ya, jadi jangan coba-coba dan jangan langsung percaya. Oke? Yang kelima, mungkin yang pada perpergian sering lihat di airport ada thermal scanner. Yang pertama, thermal scanner itu fungsinya untuk mendeteksi orang yang sedang mengalami panas tinggi. Ya, betul bisa mendeteksi panas tinggi, tapi tidak bisa mendeteksi virus corona. Jadi apabila kalian punya keluarga, punya teman, punya saudara, apapun itu, yang mereka sampaikan, saya ketemu di bandara, saya diisolasi di bandara 2 minggu, atau diisolasi setelah itu di karantina 2 minggu, karena dideteksi karena thermal scanner. Jawabannya salah, itu mitos, bukan karena thermal scanner. Zaman sekarang untuk menentukan orang terjangkit virus corona itu hanya satu pemeriksaannya yang bisa dilakukan, yaitu PCR, polymer chain reaction, dengan menggunakan swab di tenggorok. Yang kedua, untuk screening, kita mundur lagi ya. Jadi kalau tadi itu udah pasti nih, kalau misalnya ada virusnya, berarti ditemukan di swab tenggorok. Kalau mundur lagi, berarti screeningnya, mengetahui ada nggak sih elemen sel si virus corona di tubuh kita. Salah satunya rapid test.
yang sering digunakan orang untuk screening. Namanya screening, belum sampai ke diagnosis pasti. Itu baru screening, ya. Nah, kalau yang thermal scanner atau scan suhu tubuh, itu adalah hanya melihat, membedakan mana manusia, orang yang sedang berpergian dengan suhu tubuh yang meningkat atau yang tidak. Tapi itu merupakan salah satu hal yang paling mudah untuk memfilter, bisa menggolongkan, oh ini ada suspek, baru suspek loh. Nanti kita bahas lagi mengenai suspek tersebut, ya. Gitu. Jadi adalah penting untuk memeriksakan diri kita apabila kita punya gejala tersebut. Lebih baik kita lapor dibanding kita sampai tunggu ditanya orang dan sebagainya. Oke. Beberapa hari yang lalu, ini kaitannya dengan yang keenam, ada yang nanya kalau misalnya hand dryer bisa efektif membasmi virus corona. Jawabannya salah, tidak. Hand dryer tidak membasmi virus corona. Jadi salah satu hal yang paling penting apabila kita menjaga agar tidak terjangkit virus corona, yang pertama kita cuci tangan dengan cara yang minimal 20-30 detik dengan cara-cara WHO dengan hand hygiene. Yang kedua, bisa juga menggunakan alcohol wrap atau juga seperti hand sanitizer gitu. Nah, itu boleh, tapi lebih baik yang menggunakan cuci pakai sabun, dengan air mengalir pakai sabun, itu paling bagus. Dikeringkan pakai paper towel atau pakai handuk. Kalau saya sih lebih prefer ke menggunakan tisu yang bisa sekali pakai buang, ya. Kalau misalnya untuk mengeringkan ya boleh-boleh aja, cuma dengan hand dryer bukan berarti terus virus corona hilang, no. Makanya kalau habis cuci tangan, jangan pegang mata, pegang mulut, pegang telinga dan sebagainya. Udah, cuci tangan aja udah. Tunggu dia kering, tunggu dia hilang. Kalau mau ditambahin pakai hand sanitizer juga boleh. Tunggu dia kering, tunggu segala macam. Ya, dengan harapan nanti si virusnya memang nggak bisa hidup. Karena virus corona terjangkit karena droplet masuk langsung ke mulut manusia. Ada orang bersin kah, ada orang batuk lah dan sebagainya. Itu dia. Oke? Ada juga yang menyebutkan, yang berikutnya, yang nomor 7, kalau misalnya lampu ultraviolet itu bisa eradikasi virus corona. Jawabannya salah. Itu bukan faktanya, itu mitos. Tapi UV lamps bisa dengan derajat frekuensi tertentu, frekuensi penyinaran ya, itu bisa dilakukan untuk disinfektan atau sterilisasi untuk ruangan, tapi bukan buat manusia, karena berbeda. Ya, manusia mempunyai soliditas atau wilayah penampangnya yang berbeda dengan barang benda-benda mati seperti si meja, tembok sekalipun, dan densitasnya pun berbeda. Jadi memang tidak didesain untuk itu, tidak pakai UV light. Oke, itu mitos. Dan apabila terkena UV light langsung atau sinar ultraviolet, bisa mengakibatkan kanker kulit, bisa mengakibatkan iritasi yang hebat terhadap kulit Anda. Jadi jangan gunakan ya. Ini yang terakhir yang menarik. Saya tadinya mau nayangin satu video, cuma saya rasa no. Karena ada seorang ibu di video tersebut, nenek lah ya, yang udah cukup umur, terus di-spray sama orang dengan desinfektan. Saya jujur aja kaget, karena jujur aja, dengan menyemprot alkohol atau klorin ke seluruh tubuh tidak akan membunuh virus corona. Disinfektan itu fungsinya bukan untuk manusia. Maksudnya gini, dengan alkohol dan klorin ya. Tapi disinfektan itu berguna untuk, contohnya misalnya barang-barang di sekitar kita. Kita mau disinfektan, boleh. Sehingga artinya tidak memberikan ruang atau opportunity agar si virus itu bisa hidup.
Itu betul, kita mutus rantainya. Cuma bukan untuk ke manusia. Jangan dipikir dengan analogi yang sejajar seperti tersebut. Ya, dan itu bisa bahaya sebenarnya kalau misalnya spray langsung ke kita. Yang pertama bahayanya bisa terjadi iritasi mulut, bisa iritasi ke apa namanya ke mata. Terus kemudian apalagi klorin, klorin ini berbahaya sebenarnya kalau misalnya kena tangan, ya kena lidah lah, kena badan, itu kulit bisa melepuh, bisa iritasi dan macam-macam hal yang sebenarnya nggak perlu terjadi malah terjadi, dan itu sebenarnya berbahaya. Oke, jangan lupa kalau itu adalah mitos. Thank you. Ya, jadi untuk teman-teman itulah 8 mitos atau fakta ya mengenai coronavirus yang saya bisa share. Kalau misalnya ada yang mau konsultasi, boleh langsung ke Instagram saya dr.raw. Boleh langsung direct message ke saya, DM aja langsung. Jangan lupa di follow juga biar kita bisa saling follow-followan, biar kita bisa membina tali silaturahmi yang baik. Oke, dan saya juga akan share linknya mengenai informasi dari WHO, mengenai mengenai fakta-fakta tersebut, sehingga kalian bisa lihat. Saran saya, kalau misalnya terima informasi dari media apapun itu, media digital, media koran dan sebagainya, jangan langsung dicerna, ditelan bulat-bulat, dicerna dulu. Sorry ya, bukan dicerna, ditelan bulat-bulat dulu, dicerna, atau mungkin bisa tanya kepada expert gitu, baru dipercaya. Oke? Jangan percaya sama hoax. Hoax itu emang nggak pernah bener. Hoax sama aja kayak coronavirus. Bye, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Teman-teman, para rockers, para teman-teman yang baru kenal sama saya, oke, like terus dan subscribe terus, boleh share ke video ini kemana-mana, silakan aja. Tonton terus dan dukung terus Raw Channel agar bisa sampai melebihi 1000 subscriber. Yeah. Jangan lupa proteksi diri kalian ya. Jangan lupa.